Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami nantinya akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita mulai dengan informasi pertama, Saudara. Anggota Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanuddin mengatakan surat Presiden terkait Panglima TNI belum diterima oleh Komisi 1. Padahal DPR akan melaksanakan masa reses yang dimulai per Jumat 8 Oktober hingga 7 November mendatang. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun per 1 Desember 2021. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Reza Denny di sana, wartawan Tribun News yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Reza, selamat sore. Halo, selamat sore. Reza, bisa diinformasikan sejauh ini perkembangan soal pergantian Panglima TNI di Komisi 1 sudah sejauh apa progresnya? Baik, terima kasih Tribuners. Bisa disampaikan bahwa benar hari ini jelang masa reses DPR RI, surat Presiden terkait Panglima TNI belum dikirim ke pimpinan DPR. Itu artinya ini menambah masa tenggat lagi, sampai kita belum tahu sampai kapan sudah akan memasuki masa reses dan surat Presiden belum disampaikan ke DPR. T.B. Hasanuddin selaku anggota Komisi 1 menyampaikan hal tersebut bahwa akan ada waktu dari tanggal 8 Oktober besok hingga 7 November untuk masa reses, dan kemudian akan kemungkinan T.B. Hasanuddin juga mengatakan bahwa kemungkinan surat Presiden tersebut akan dikirim setelah pegelaran PON atau setelah masa reses berakhir. Demikian. Oke, Reza, untuk DPR sendiri yang saat ini memang kita tahu akan memasuki masa reses begitu ya, butuh waktu berapa lama hari untuk proses seleksi Panglima TNI sendiri? Baik, T.B. Hasanuddin menyampaikan bahwa pada wartawan di DPR setelah rapat paripurna bahwa akan butuh waktu sekitar 21 hari untuk proses seleksi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. 21 hari itu ada 3 tahap, diantaranya tahap pertama pengiriman supres tentu saja dari pemerintah kepada DPR, lalu kemudian tahap kedua yakni fit and proper test di Komisi 1 DPR RI, dan terakhir peresmian dan kemudian pelantikan Panglima TNI yang baru menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. T.B. Hasanuddin mengatakan bahwa 21 hari itu adalah waktu yang cukup untuk memproses siapa saja sosok yang tepat menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun per 1 Desember tahun 2021 ini. Demikian. Oke, Reza, kemudian mungkin bisa sedikit dijelaskan, ini kan ada beberapa nama yang kemudian digadang-gadang begitu ya, tepat untuk menjadi pengganti Panglima TNI. Dari pendapat T.B. Hasanuddin sendiri menyikapi sosok yang paling tepat mungkin untuk menjabat Panglima TNI ini seperti apa? Baik, T.B. Hasanuddin tadi mengatakan bahwa kriteria calon Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Hadi Cahyanto ini sama saja. Dia punya tugas, ada 4 poin, yakni melanjutkan roadmap MEF, yaitu membangun alutsista, terus kemudian melanjutkan profesionalisme prajurit dengan melalui pendidikan dan pelatihan, itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga ini mengurangi dan mengeliminasi yang namanya tingkat disiplin para prajurit yang selama ini banyak pelanggaran yang terjadi. Dan terakhir, Panglima yang akan datang juga harus memiliki kemampuan disiplin prajurit, terutama dalam pelayanan kesehatan. Ya, memang tidak spesifik T.B. Hasanuddin menyebutkan satu nama, tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang, di mana T.B. Hasanuddin merupakan politisi PDIP, anggota Komisi 1 lainnya dari PDIP, dan Effendi Simbolon juga sudah menyebut nama bahwa yang akan menggantikan Hadi Cahyanto adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa. Namun hingga sampai saat ini memang belum ada
keterangan resmi, hanya sebatas isu-isu saja bahwa memang Jenderal Andika Perkasa lah yang paling santer dibunyikan untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Demikian. Oke, terima kasih banyak Reza Deni, wartawan Tribun News, atas informasinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan anggota Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Yang baru, ya. Kalau ditanyakan masih cukup waktu, tidak cukup, ya. Kami DPR akan melaksanakan proses, ya, mulai besok pagi sampai tanggal 7 November. Sementara Panglima TNI yang sekarang habis pensiun sesuai dengan aturan per 1 Desember. Artinya masih ada waktu, ya, mulai tanggal 9 November sampai dengan tanggal 30 November. Jadi ada waktu kira-kira sekitar 21 hari. 21 hari itu untuk apa? Pertama, Presiden mengirim surprise. Yang kedua, kemudian melaksanakan fit and proper test di Komisi 1. Dan yang ketiga, pelantikan Panglima TNI yang baru sebelum tanggal 30. Cukup 21 hari proses itu cukup. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. DPR RI menyetujui pemberian amnesti yang ditujukan pada dosen Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar pada Kamis 7 Oktober. Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Dewan yang hadir kompak menyetujui amnesti untuk terpidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang juga dosen Universitas Syekh Kuala Banda Aceh tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Hairul Umam yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Hairul. Selamat sore rekan Mila. Hairul, bisa dijelaskan untuk proses DPR sendiri akhirnya menyetujui adanya amnesti untuk Saiful Mahdi ini. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Mila. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada rapat paripurna hari ini DPR RI menyetujui pemberian amnesti untuk terpidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga dosen Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi. DPR RI sebelumnya telah menerima surat Presiden atau surpres terkait pertimbangan amnesti kepada Saiful Mahdi tersebut. Dalam rapat paripurna tadi juga ada anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau Partai PKS, yakni Hamid Nur Yasin, menyampaikan instruksi soal dukungannya terhadap pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi. Dia meminta kepada pimpinan DPR RI untuk segera memproses surat Presiden tersebut terkait pertimbangan amnesti tersebut. Untuk pertimbangan dari DPR sendiri memberikan amnesti untuk Saiful Mahdi ini, apa alasannya, Hairul? Ya, tadi setelah anggota DPR RI fraksi PKS Hamid Nur Yasin menyampaikan dukungannya terhadap amnesti tersebut, pimpinan rapat yakni Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar langsung merespon instruksi tersebut. Pria yang diakrab Gus Ami itu mengatakan bahwa memang Presiden sebelumnya sudah mengajukan surat kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada saudara Saiful Mahdi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setelah itu Gus Ami menyatakan bahwa karena keterbatasan waktu dan DPR segera memasuki masa reses, maka dalam forum tersebut Gus Ami langsung meminta persetujuan terhadap pertimbangan amnesti untuk Saiful Mahdi. Dan setelah menanyakan persetujuan, semua anggota Dewan yang hadir langsung menyetujui pemberian amnesti tersebut. Demikian. Kemudian Hairul, setelah ini disetujui oleh DPR, tindak lanjut yang akan dilakukan setelahnya untuk Saiful Mahdi akan seperti apa? Tadi setelah semua anggota DPR RI menyetujui amnesti tersebut,
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhammad Iskandar atau Gus Ami menyatakan bahwa pimpinan akan segera mengirimkan jawaban tertulis kepada Presiden terkait amnesti tersebut untuk segera dilaksanakan. Demikian rekan Nil. Oke, Hairul Umam, wartawan Tribun News, terima kasih banyak atas laporan Anda terkait disetujuinya amnesti untuk Saiful Madi. Selamat bertugas kembali, Hairul. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rombongan Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin berkunjung ke Ambon untuk meninjau kesiapan pembangunan Ambon Newport. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hadir pula dalam kunjungan itu sejumlah menteri lain, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Ambon Newport ini merupakan pelabuhan terpadu yang nantinya akan dibangun di kawasan Desa Wailiang, Maluku Tengah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Ridwan. Selamat sore Nila dan Tribuners. Ridwan, untuk tujuan kunjungan kerja sejumlah menteri ke Maluku sendiri, bisa dijelaskan laporan Anda? Baik Nila, jadi untuk hari ini terdapat 4 menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin yang berkunjung ke Maluku, khususnya ibu kota Ambon, ibu kota Maluku yaitu kota Ambon. Ada di sana Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Jadi kunjungan ke-4 menteri tersebut ke kota Ambon sekaligus meninjau bagaimana perkembangan dari persiapan pemerintah daerah Maluku dalam membangun Ambon Newport yang rencananya akan dibangun pada bulan November mendatang. Pasalnya Ambon Newport itu sendiri akan mendukung Maluku menjadi provinsi yang mengadakan lumbung ikan nasional, dan rencananya memang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi, sehingga perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah daerah sehingga ke-4 menteri tersebut melakukan kunjungan mereka ke kota Ambon. Ridwan, kemudian kawasan mana saja yang dikunjungi oleh sejumlah menteri ini? Hal-hal apa saja yang kemudian dibahas dalam kunjungan kerja kali ini? Baik, jadi kunjungan dari menteri, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Sakti Wahyu Trenggono, yang mengunjungi 2 buah pabrik besar yang ada di kota Ambon dan Maluku Tengah, yaitu PT Prima Makmur Maluku dan Peduli Rakyat, yang memang menjadi basis ekspor perikanan di Maluku, sehingga Menteri Trenggono mencoba untuk melihat bagaimana proses dari pembuatan atau pengelolaan dari sektor perikanan yang ada di Maluku. Di sana Menteri Trenggono didampingi oleh Gubernur Maluku meninjau persiapan-persiapan mulai dari saat ikan atau hasil produksi bawah laut dari Maluku dikelola hingga kemudian diekspor ke luar negeri. Seperti itu, Nila. Baik, kemudian Ridwan, dalam kunjungannya ini apakah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sendiri menyampaikan beberapa upaya agar sektor perikanan tidak lagi hanya Java sentris saja? Ya, benar sekali. Itu menjadi salah satu tujuan utama dari Menteri Trenggono, yaitu membuat sektor industri perikanan di Indonesia ini tidak hanya melulu Java sentris saja, karena seperti kita ketahui selama ini pengelolaan dari hasil perikanan Indonesia selalu diarahkan ke Pulau Jawa, sehingga Menteri Trenggono mencoba untuk memperbaiki cara tata kelola dari beberapa pabrik yang ada di Ambon, termasuk rencananya dia dan pihaknya akan membuat sejumlah regulasi agar pengelolaan ikan dan hasil-hasil perikanan lainnya di pabrik-pabrik tersebut bisa dikelola secara baik dan sesuai aturan, sehingga tidak lagi
dipasok hanya ke Pulau Jawa saja. Seperti misalkan pihak di Menteri Kelautan akan membuat zonasi sesuai wilayah. Jadi nantinya ikan-ikan yang didapat oleh nelayan di Maluku hanya akan dikelola oleh pemerintah Maluku saja dan tidak diserahkan lagi kepada pemerintah daerah lainnya. Hingga saat ini kasus terkait masalah di sektor perikanan juga adanya illegal fishing begitu. Kemudian langkah apa yang diambil oleh Menteri KKP sendiri untuk mencegah adanya illegal fishing di perairan Maluku ini, Ridwan? Jadi tadi Menteri Kelautan sempat menyinggung beberapa masalah terkait illegal fishing di perairan Maluku. Banyak didapat nelayan-nelayan dari daerah lain yang kemudian masuk ke daerah Maluku, masuk ke perairan Maluku dan mengambil ikan-ikan yang ada di perairan Maluku, sehingga nantinya Menteri Kelautan berencana untuk memasang alat pendeteksi atau semacam GPS ke kapal-kapal nelayan, baik itu kapal modern maupun kapal tradisional, sehingga akan mudah dilacak kapal-kapal yang ada di situ membawa ikan-ikan itu kemana saja. Jadi bisa dipastikan tidak akan ada lagi illegal fishing, tidak akan ada lagi nelayan di daerah lain yang kemudian masuk dan membawa ikan-ikan dari perairan Maluku ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Baik, Ridwan, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Ridwan tadi telah menghimpun wawancara dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Berikut liputannya untuk Anda. Yang nangkap di zona 3, maka dia harus mendarat di zona 3. Nah, soal zona 3 itu adalah di salah satunya ya, itu adalah di Ambon sini, yang nanti akan dibangun pelabuhannya, lalu di Tual, lalu kemudian di Merauke. Nah, ini tiga-tiganya memenuhi syarat, tapi nanti semua sentral kalau ekspor ini bisa melalui sini. Jadi nggak ada lagi ikan dari sini yang dibawa ke Jawa atau dibawa ke tempat lain, nggak bisa. Akan diawasi dengan teknologi satelit. Nah, kita akan menggunakan satelit, diawasi. Jadi setiap kapal, baik kapal tradisional maupun kapal industri, semua dipasangin alat. Itu bisa kita monitor. Yang tidak terpasang berarti itu ilegal, pasti ditangkap langsung. Dan itu monitor itu bisa juga dilakukan oleh Pak Gubernur. Kita akan share teknologinya. Jadi bukan hanya di sisi kita, tapi Pak Gubernur bisa lihat juga. Di kantor kita ada. Nah, itu Pak Gubernur bisa lihat juga. Jadi kalau pengawasan kan harus semua pihak ya, supaya industri berkembang. Jadi harapan saya ini legacy, barangkali 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang datang, ini menjadi kota satelit yang hebat gitu. Ya. Gitu ya. Kita jeda sejenak, Saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kakak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kakak Hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Ada masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang juru parkir tewas dalam duel maut yang terjadi di Rapi Cineraya Makassar pada Rabu 6 Oktober siang. Korban diketahui tewas setelah menderita luka tusukan di bagian dada dan juga perut. Korban diduga kehabisan darah saat perjalanan menuju rumah sakit. Duel maut ini diduga terjadi lantaran adanya perselisihan di depan sebuah bengkel. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Muslimin Emba di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Emba. Ya, rekan Nila.
Mbak, bisa dijelaskan untuk kronologi awal adanya duel maut yang berujung tewasnya seorang korban ini seperti apa? Ya, baik rekan Nila dan Tribuners, dapat saya jelaskan pada Rabu siang kemarin, tepatnya pukul 11 siang itu, terjadi duel maut di depan salah satu minimarket, kemudian berlanjut ke depan salah satu bengkel yang tepat berhadapan jalan dengan minimarket sebelumnya. Adapun kronologinya yaitu bermula saat Amran, salah satu pelaku duel maut ini, datang berkunjung ke minimarket, terus bertemu dengan juru parkir yang sebelumnya sudah saling kenal dan memang diduga sebelumnya sudah ada perselisihan paham di antara keduanya, yaitu juru parkir Haruna. Kemudian keduanya terlibat saling ejek dan adu fisik begitu. Jadi di lokasi keduanya sempat berduel tangan kosong, namun sempat dilerai oleh warga sekitar dan keduanya kembali ke rumah masing-masing mengambil senjata tajam berupa badik dan parang. Nila. Oke, Mbak, ini seorang juru parkir kemudian dinyatakan tewas dalam duel maut ini. Kemudian untuk kondisi seorang lainnya yang juga terlibat dalam duel maut ini seperti apa informasinya? Ya, untuk Amran sendiri yang juga mengalami luka tusukan di bagian perut, saat ini masih menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Faisal. Sementara lawannya Haruna yang merupakan juru parkir itu sudah dinyatakan meninggal Rabu kemarin saat perjalanan menuju rumah sakit karena diduga kehabisan darah saat dalam perjalanan. Bila. Sudahkah diketahui, Mbak, apa sebenarnya pemicu awal atau motif dari duel maut ini? Ya, untuk pemicu ataupun penyebab utama dari duel maut ini itu masih didalami oleh pihak aparat kepolisian karena diduga keduanya sudah ada dendam lama begitu. Namun yang memicu dendam itu sendiri masih didalami polisi karena salah satu pelaku yaitu Amran ini masih dalam perawatan rumah sakit, jadi belum dapat digali keterangannya lebih lanjut. Oke, dari pihak kepolisian sendiri nantinya apakah memungkinkan akan menetapkan seorang yang sedang dirawat ini untuk menjadi tersangka, Mbak? Ya, untuk Amran yang sementara dirawat, sesuai update tadi dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Rapocini, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Mbak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kapolsek Rapocini, Kompol Syamsir Syamsuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain yang diduga terjadi keributan yang mengakibatkan keduanya masuk rumah sakit. Kabarnya ada satu meninggal, Mas. Ya, jadi benar. Satu di antaranya meninggal dunia dan sekarang jenazah masih di rumah sakit. Dan barang bukti yang diamankan di lokasi apa saja nih? Barang bukti yang ada adalah satu badik dan satu buah parang. Memang keduanya saling mengenal. Jadi, tapi bagaimana dan mengapa ini cuma kami dari bisa memilih. Sementara ini saling pakai badik atau seperti apa? Sama-sama pakai badik atau seperti apa? Semua masih dididik, tapi yang kita temukan ada sebuah badik dan ada parang. Siapa yang menggunakan parang, siapa yang menggunakan badik, ini dari hasil didik. Dan terlibat ada berapa orang tepatnya? Dan sementara ini yang kita dapatkan masih satu ya. Jadi kalau ada perkembangan lanjut kami akan. Dua kendaraan truk terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Selasa 5 Oktober, saudara. Akibat kecelakaan ini, dua kendaraan tersebut mengalami kerusakan. Kedua truk tersebut mengalami kecelakaan diduga lantaran berusaha menghindari kendaraan roda 2 tanpa identitas. Hal ini membuat kendaraan mencoba menghindar dengan cara berpindah jalur ke kanan.
Untuk mengetahui bagaimana kronologi selengkapnya terkait kejadian ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung. Ada Rangga Yusuf yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rangga. Halo rekan Nila di studio. Rangga, untuk kronologis terjadinya tabrakan dua truk di Jalintim Mesuji ini, seperti apa kronologisnya? Baik rekan Nila dan Tribuners ya, bisa saya laporkan. Jadi kejadiannya itu di hari Selasa 5 Oktober 2021 pada saat kendaraan truk yang dikemudikan oleh Joko dari arah Palembang menuju Bandar Lampung ya, pada saat melintasi jalan lintas timur kilometer 192 sampai 193 itu terdapat kendaraan roda 2 yang dikemudikan oleh ibu-ibu tanpa identitas ya. Itu tiba-tiba berhenti mendadak, dan saat itu pengemudi Joko ini berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke arah kanan. Nah, setelah ke arah kanan di jalur berlawanan terdapat kendaraan truk juga yang dikemudikan oleh Suyono. Pada saat itu si Joko ini berusaha menghindar lagi dengan membanting setir ke arah kiri. Namun untuk baknya sendiri masih dalam jalur arah berlawanan, sehingga bak yang dikemudikan oleh Joko ini tertabrak dari kendaraan truk yang dikemudikan oleh Suyono. Begitu rekan Nila. Untuk kondisi pengemudi truk dan juga pengendara motor setelah kejadian ini seperti apa Rangga? Baik rekan Nila dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk pengemudi truk, dua pengemudi truk ini hanya mengalami luka ringan saja dan sudah dibawa ke Puskesmas Desa Wirabangun begitu, dan sudah dihubungi pihak keluarganya. Untuk pengendara motor sendiri juga mengalami luka ringan begitu. Oke, Rangga, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan di lokasi kejadian atau di Jalintim Mesuji sendiri, apakah memang sudah kerap terjadi kecelakaan atau kasus ini merupakan kasus pertama? Baik rekan Nila dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Sebelumnya berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kasat Lantas Polres Mesuji, Ibtu Khairul Bahri, memang di jalan lintas timur ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal itu disebabkan faktor yang pertama itu karena penerangan di sekitar jalan ini masih kurang memadai ya, atau masih minim. Lalu yang kedua itu saat ini memang di jalan lintas timur Kabupaten Mesuji sedang dalam proses perbaikan. Jadi masih adanya penambahan aspal begitu karena dalam masa perbaikan. Lalu ada juga di jalan lintas timur ini untuk garis jalan ini masih terputus-putus. Jadi tidak ada pembatas badan jalan, sehingga kerap kali kendaraan itu saat melintasi jalan tersebut sering melewati badan jalan begitu. Lalu faktor selanjutnya dari pengemudi sendiri ya, memang tidak mengetahui medan yang ada, karena medan di jalan lintas timur ini banyak tikungannya. Baik, Rangga Yusuf, wartawan Tribun Lampung, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rangga. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Saudara. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlatamal 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk mengunjungi SMK Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada Kamis 7 Oktober. Kedatangan rombongan mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono ini untuk meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim pada pelajar. Tarian selamat datang dari siswa-siswi juga menyambut kedatangan Brigjen TNI Marinir Umar yang didampingi oleh Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobi, Wakil Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pandan Mardiansyah. Untuk mengetahui bagaimana situasi pada saat kunjungan dan lantamal di SMK di Belitung ini, telah tersambung bersama saya, ada wartawan Pos Belitung, ada Disa Ariandi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Disa. Halo, selamat sore Nira. Disa, untuk tujuannya peninjauan di SMK Negeri Tanjung Pandan ini sendiri, silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila, terima kasih. Baik Tribuners, akan dilaporkan bahwa Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut
atau Dan Lantamal 3 Brigjen TNI Umar Faruk mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melakukan peninjauan ke SMK Negeri 1 Tanjung Pandan dalam rangka percepatan vaksinasi dengan program nasional yaitu serbuan vaksinasi. Beliau melakukan kunjungan tersebut bersama dengan Dan Lanal Bangka Belitung Kolonel Laut Fajar dan didampingi oleh Wakil Bupati Belitung. Begitu Nila. Oke, Disa, kemudian untuk aktivitas atau agenda dan juga hal-hal yang dilakukan oleh Dan Tamal ini sendiri di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan apa saja? Baik, terima kasih Nila. Untuk Dan Tamal sendiri selama berada di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan melihat langsung kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh tim medis dari rumah sakit yang ada di Tanjung Pandan dan bersama pihak TNI AL, di mana Dan Tamal 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk ini melakukan interaksi dengan beberapa pelajar tentang bagaimana rasa ataupun kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh TNI AL di kalangan pelajar ini. Begitu Nila. Adakah strategi khusus yang mungkin dilakukan oleh pihak TNI AL Disa dalam penyaluran vaksinasi ini? Kemudian bagaimana peran dari TNI Angkatan Laut sendiri dalam percepatan vaksinasi COVID-19? Baik Nila, Dan Tamal 3 Brigjen TNI Umar Faruk dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa maksud kami Kepala Staf Angkatan Laut sudah menginstruksikan program serbuan vaksinasi maritim dan pesisir secara serentak, di mana Pulau Belitung adalah daerah bagian pesisir yang menjadi target jadi serbuan vaksin tersebut. Begitu Nila. Oke, lalu mungkin juga bisa sedikit dijelaskan Disa antusiasme pelajar sendiri ketika menerima vaksinasi ini yang juga dipantau langsung begitu ya oleh Dan Tamal, seperti apa antusiasnya? Baik, Nila, bisa kami laporkan bahwa antusias memang sangat luar biasa oleh karangan pelajar, di mana pada kunjungan tersebut terdapat 300 hingga 500 pelajar yang dilakukan vaksin dalam satu sekolah tersebut. Begitu Nila. Oke, artinya pelajar juga menerima ya dan juga menyambut baik adanya vaksinasi yang dilakukan ini. Oke, Disa, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tapi sebelumnya saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut dan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk. Berikut liputannya untuk Anda. Ingin menyampaikan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat untuk semuanya. Yang kedua, saya mewakili Bapak Kepala Staf Angkatan Laut yang sedianya hari ini berkenan untuk hadir berada di SMK 1 Belitung. Namun karena ada hal yang mendesak dan khusus, beliau saat ini berada di Bandung bersama dengan Pak Gubernur juga. Karena memang undangan mendadak yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Kemudian yang berikutnya bahwa kita saat ini menyelenggarakan kegiatan vaksinasi nasional secara serentak, di mana kegiatan ini merupakan agenda pemerintah dalam rangka untuk menuju ke herd immunity bagi masyarakat kita sekalian, dan tentunya juga dalam rangkanya untuk memutuskan mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Diharapkan kita meningkat imun kita, maka kita tidak akan mudah terpapar, secara otomatis kita akan memutus mata rantai. Untuk pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh Lanal Bangka Belitung. Kami sendiri sebagai komando atasan dari Lanal Bangka Belitung berkesempatan untuk hadir yang semula tadi bersama dengan Bapak Kasal, namun karena satu hal tersebut maka kami yang berkesempatan hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung, kemudian Forkopimda wilayah Kabupaten Belitung, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK 1 Belitung yang sudah berkenan untuk putra-putri siswa-siswinya dilaksanakan kegiatan vaksinasi. Vaksinasi yang dilaksanakan ini dominasinya adalah vaksinasi pada tahap kedua. Karena untuk adik-adik kita di SMK 1 ini, untuk tahap 1 ini sudah dilaksanakan 1 bulan yang lalu. Namun demikian pada kali ini ada juga yang baru melaksanakan yang pertama, karena memang pada saat pertama dilaksanakan sebelumnya belum waktunya 3 bulan setelah terpapar sakit. Sehingga syaratnya 3 bulan, sekarang sudah bisa ya Pak ya.
Sekarang ada yang mulai dari yang pertama. Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan. Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Merayakan hari jadi ke-76 TNI, Kodam Mula Warman bersama Universitas Mula Warman menggelar vaksinasi massal. Kegiatan vaksin ini digelar di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Kamis 7 Oktober. Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Heri Wiranto mengatakan bahwa kegiatan vaksin ini merupakan salah satu perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Gino. Ya, halo Nila, selamat sore. Selamat sore. Gino, bisa dijelaskan ini vaksinasinya disebarkan kemana saja yang dilakukan oleh Kodam 6 Mula Warman? Ya, pada pagi hari tadi, tepatnya di Kota Samarinda, sedang khususnya daerah Kodam 6 Mula Warman melakukan kegiatan vaksinasi massal di 2 titik di Kota Samarinda. Yang pertama tadi di Universitas Mula Warman, dan yang kedua dilakukan di Universitas 17 Agustus 1945 Kota Samarinda. Dan tadi kata Pangdam sendiri, Majen TNI Heri Wiranto juga mengatakan hari ini tidak hanya kedua daerah itu, namun beberapa daerah di lingkup wilayah Kodam 6 Mula Warman juga melakukan vaksin massal serentak. Dan tadi dikatakan dari Pangdam sendiri juga ada 20.000 dosis pada hari ini, dan 10.000 dosis tadi dilakukan di kedua kampus tadi, Universitas Mula Warman dan Universitas 17 Agustus 1945. Dan yang sisanya 10.000 dosis disebar di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Oke, Gino, apakah memang vaksinasi yang kali ini yang dilakukan oleh Kodam ini dikhususkan untuk sejumlah mahasiswa atau pelajar saja atau juga dibuka untuk masyarakat umum? Oke, ya tadi sempat juga dibicarakan sama Pangdam juga, dan Rektor Universitas Mula Warman juga, Pak Mas Jaya juga bilang fokus pada vaksinasi pada hari ini memang untuk mahasiswa. Dikarenakan memang status PPKM di Kalimantan juga sudah rendah. Di beberapa daerah di Kalimantan Timur mengalami PPKM level 2 dan level 3. Bahkan tadi Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, juga menyebut atau mempersilahkan seluruh kampus maupun sekolah yang ada di Kaltim dipersilakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Untuk itu, maka ia menyarankan fokus pada pelajar, mahasiswa, guru ataupun dosen agar pembelajaran tatap muka segera bisa dilaksanakan. Nila.
Oke, dengan gencarnya vaksinasi ini, apakah targetnya nantinya kegiatan pembelajaran tatap muka ini kapan bisa dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur? Oh ya, tadi sebenarnya di beberapa daerah di Kalimantan Timur inilah beberapa daerah khususnya di Samarinda sendiri dan juga di Kota Balikpapan beberapa sekolah juga sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMP maupun SMA. Namun ada beberapa daerah atau beberapa sekolah yang masih belum berani untuk melakukan karena itu tadi ada beberapa hal yang harus disebutkan seperti jumlah cakupan vaksinasi di internal sekolah maupun jumlah vaksinasi yang ada terjadi di seluruh murid itu harus juga mendapatkan vaksinasi itu sendiri Nila. Oke, Gino mungkin bisa sedikit dijelaskan apakah benar bahwa dalam kegiatan vaksinasi ini juga ada sejumlah bantuan pemberian sembako yang diberikan? Ya, tadi juga sekaligus kegiatan vaksinasi massal di Universitas Mula Warman juga dilakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan sembako sebanyak 3.000 paket kepada masyarakat di kota Samarinda. Tadi juga itu penyerahannya juga melalui perwakilan dari TNI Polri seperti Babinsa dan polisi di Babin Kaptimbas, dan juga tadi ada beberapa perwakilan dari ojek online itu juga turut membantu mendistribusikan paket sembako itu Nila. Oke, terima kasih banyak Gino Prayudi, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Heri Wiranto. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, kegiatannya sudah kita ikutin bersama tadi. Kita melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi sekaligus faktor dengan melaksanakan pembagian sembako bagi masyarakat. Kegiatan ini diinisiasi juga oleh Universitas Mula Warman, mengingat aktivitas akademika Mula Warman dari mulai mahasiswa, para dosen, sedang itu banyak yang belum divaksin. Dan memang program pemerintah dari pusat kita melaksanakan vaksinasi untuk yang sekarang itu lebih dioptimalkan satu kepada pelajar sekolah, termasuk lansia, termasuk mahasiswa. Dan sehubungan dengan peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-76, ini kita manfaatkan bersama untuk melaksanakan serbuan vaksinasi di Universitas Mula Warman. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kebakaran menimpa warga di Jalan Swadaya RT 2 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk Banjar Kalsel pada Kamis dini hari. Kepala desa setempat mendata ada setidaknya 12 rumah yang terdampak kebakaran ini, sementara 6 lainnya mengalami rusak ringan. Dikabarkan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun ditafsir warga yang terdampak mengalami kerugian material yang cukup besar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Banjarmasin Pos, ada Mukhtar Wahid yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Wahid. Halo, ya rekan Nila. Oke, Wahid, selamat sore. Bisa dijelaskan untuk kronologis kebakaran terjadi? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Nila. Kronologis kejadian musibah kebakaran di Jalan Swadaya RT 02 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terjadi dini hari sekitar pukul 3. Mengakibatkan dari musibah itu 8 rumah terdampak. 12 rumah diantaranya rusak berat, tinggal puing. Kemudian 6 lainnya rusak ringan karena pengaruh pemadaman. Demikian rekan Nila. Oke, Wahid, untuk kondisi para korban yang terdampak kebakaran ini sendiri sejauh ini seperti apa kabarnya? Baik, kami memantau para korban yang terdampak kebakaran. Dan informasi dari Kepala Desa Sungai Tabuk Keramat, Haji Supyan, korban saat ini berada di rumah tetangga dan rumah kerabatnya yang dekat dengan lokasi kebakaran. Kemudian Kepala Desa menjamin juga konsumsi mereka selama mengungsi di rumah tetangga dan kerabat korban.
Adakah bantuan atau mungkin tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait adanya peristiwa kebakaran ini, Wahid? Betul sekali, rekan Ila. Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mendistribusikan bantuan sembako dan peralatan alas tidur dan terpal ya dari Dinas Sosial. Dan itu diakui oleh Kepala Desa. Kemudian baru-baru tadi Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar juga menyalurkan bantuan berupa uang masing-masing kepada para korban ya yang terdampak rumah rusak 3 juta, kemudian yang rusak ringan rumahnya 500.000. Kemudian juga dari Direktorat Intelkam Polda Kalsel juga memberikan bantuan makanan, minuman kepada para korban. Demikian rekan Nila. Oke, artinya memang warga yang terdampak ini sudah mendapatkan bantuan baik dari pihak pemerintah maupun dari kepolisian. Wahid, sedikit diceritakan apakah sejauh ini sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran itu? Baik, saya sudah ke TKP ya, dan saya minta keterangan kepada kepala desa setempat. Kepala desa pun menginformasikan masih dalam penyelidikan, dan saya pantau lokasi tempat kebakaran masih diberi garis oleh polisi untuk kepentingan penyelidikan. Jadi ada pita garis polisi ya, pita kuning di kawasan yang terbakar. Informasi terkini penyebabnya belum kami ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Wahid, wartawan Banjarmasin Pos, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala Desa Sungai Tabu Keramat Supian dan juga seorang anggota DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Zaini. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian kebakaran ini berapa yang terdampak warga Pian? Terdampaknya ada 12 buah rumah yang terdampak sekali kan. Yang kerusakan ringan ada 6 buah. Berarti total 16. Berapa jiwa aja yang dari 12 rumah tuh? Kurang lebih 75 jiwa. 75 jiwa. 75 ya, 75 jiwa. Apa penyebabnya jadi sampai belasan rumah nih yang terbakar? Kita masih belum tahu lagi, Pak. Bisa sampai banyak tuh kan? Asalnya kan satu rumah aja mungkin yang penyebab asal api. Tapi bisa banyak, kenapa? Kita belum mengetahui lagi dalam penyelidikan kepolisian kan. Oh, okay. Kemudian bisa banyak tuh kenapa tadi? Bisa banyak yang terbakar sampai belasan. Karena Pak, bangunannya hampir 100% bangunan kayu dan atap kumbia. Yang jelas kehadiran saya di sini, pertama saya menjenguk melihat warga saya yang kena musibah. Sebagai orang kampung sini, melihat warganya yang kena musibah subuh tadi, saya berusaha ketika mendengar saya sudah komunikasi dengan yang terkait dan lain-lainnya supaya semua bantuan itu dikerahkan di sini. Kebetulan kalau saya dari PKB mungkin ala kadernya kan, tetapi dari fungsi sebagai DPR, kebetulan saya juga di sini sebagai anggota DPRD fungsi 4 membidangi ini salah satunya. Salah satunya ini ya. Membidangi bencana kebakaran. Bencana. Kan Dinas Sosial, BPBD dan juga penanggulangan bencana. Oh betul. Jadi ketika saya mendengar pagi tadi itu bahwa ada musibah, saya langsung koordinasi. Saya telepon camat, berapa datanya, kemudian saya telepon BPBD, Dinas Sosial, bagaimana segera mungkin memberikan bantuan darurat. Alhamdulillah tadi baru saja datang BPBD, udah datang. Dan Dinas Sosial, ini Basnas juga baru datang ini. Korban-korbannya Bang sudah pian pantau seperti apa saat ini? Ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, cuman ya yang namanya musibah kebakaran kan beda dengan banjir. Betul. Kalau banjir itu kan masih ada sisa-sisa puing-puing dan sebagainya. Tapi kalau kebakaran ini sampai istilahnya teh cacat habis kan? Iya benar, betul Pak. Saya mengajak pada saudara-saudara yang para donatur ya, semoga yang punya kelebihan agar ikut membantu ini.
Sementara itu, saudara, kebakaran juga melanda sebuah tempat percetakan dan penggilingan padi di Dusun Cicabe, Sindang Gali, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis siang. Kobaran api menghanguskan tempat percetakan dan sebagian bangunan tempat penggilingan di pinggir Jalan Raya Parakan Muncang. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meskipun kerugian material ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jabar, ada Kiki Andriana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore, Kiki. Halo, selamat sore, Kiki. Selamat sore, Nila. Ya. Kiki, untuk kronologi kebakaran tersebut, bisa dijelaskan bagaimana informasinya? Informasi yang diterima di lokasi kejadian, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Menurut pemilik rumah atau pemilik tempat percetakan maupun tempat penggilingan padi, peristiwa ini terjadi akibat korsleting listrik. Untuk informasi terkait korban yang terdampak dari kebakaran ini seperti apa, Kiki? Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat peristiwa ini. Namun pemilik percetakan maupun penggilingan padi mengalami kerugian mencapai sekitar ratusan juta rupiah. Oke, kerugian mencapai ratusan juta rupiah meskipun tidak ada korban jiwa. Lalu setelah diketahui pertama kali adanya api, bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan? Ya, upaya pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bandung dan PT KHTEK diterjunkan ke lokasi kejadian. Api dapat dipadamkan sekitar setengah jam setelah kejadian. Untuk penyebab pasti kebakaran ini, apakah sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Hingga saat ini dari kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi penyebab kebakaran ini, namun pemilik tempat menduga kejadian ini diakibatkan dari korsleting listrik. Oke, diduga api berasal dari adanya korsleting listrik, saudara. Terima kasih banyak Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update Tribun News, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 1.907 peserta yang mengikuti tes SKD CPNS 2021 Kemendikbud Ristek di kampus Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Universitas Halu Oleo Kendari ini menjadi titik lokasi mandiri bagi setidaknya 1.907 peserta tes SKD CPNS 2021. Pelaksanaan tes SKD CPNS Kemendikbud Ristek di kampus Kendari ini tepatnya ada di Laboratorium Komputer FITK UHO Kendari. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi Indriani yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Amelda. Halo Nila. Amelda, untuk situasi pada saat tes SKD yang diselenggarakan di kampus UHO Kendari ini seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Ya Nila, jadi berdasarkan pantauan kami di pelaksanaan SKD CPNS di hari ketiga kemarin, itu tampak ada beberapa peserta yang terlambat, dan untuk pelaksanaan lainnya itu sesuai dengan yang dipersyaratkan BKN, mulai dari protokol kesehatannya, di mana tes CPNS SKD CPNS di UHO ini itu dibagi menjadi 4 tahap atau 4 tempat, di mana tempat pertama adalah tempat peserta untuk menunggu bergiliran untuk melakukan registrasi di tenda kedua, kemudian lanjut melakukan registrasi di tenda ketiga untuk mendapatkan PIN dan duduk di tempat duduk menunggu, setelah itu sterilisasi hingga pada akhirnya memasuki ruangan CAT. Nah, berdasarkan pantauan kami, situasi pelaksanaan SKD tersebut berjalan lancar, hanya saja di akhir sesi ketika beberapa menit akan dilaksanakan tes, ada salah satu peserta baru tiba di lokasi tersebut, dan beberapa panitia langsung segera mengarahkan peserta itu untuk meregistrasi dan dapat memperoleh PIN dan segera masuk ke ruang CAT. Seperti itu, Nila. Amelda, apakah diketahui apa penyebab sejumlah peserta ini mengalami keterlambatan pada saat mengikuti tes SKD? Iya, Nila. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari panitia lokal SKD tersebut, keterlambatan peserta ini memang sudah terjadi sejak hari pertama tes. Itu beragam alasan atau beragam penyebab dari masing-masing peserta. Misalnya di hari pertama, untuk sesi kedua ada peserta yang datang setelah pemakaman ayahnya, karena diketahui ayahnya meninggal dunia di hari itu. Jadi ketika dia datang ke lokasi, itu sudah terlambat beberapa menit, sehingga panitia tidak bisa memasukkan peserta ke dalam lokasi tes CAT. Kemudian di hari kedua ada pula peserta yang terlambat karena jaraknya dari rumah ke lokasi tes sangat jauh. Misalnya peserta tersebut berasal dari Morosi, di mana jarak arus yang dilewati itu mereka harus melewati arus sungai, menaiki pincara, dan peserta tersebut ternyata tertinggal pincara, sehingga itu yang membuat dia terlambat. Kemudian ada pula peserta yang lupa membawa tes swab.
akhirnya diarahkan panitia untuk segera mencari tes swab di lokasi puskesmas atau rumah sakit terdekat dan kembali lagi ke lokasi CAD, SKD. Namun disayangkan setelah kembali ternyata sudah terlambat 5 menit, lewat 5 menit. Kemudian beberapa yang terlambat juga itu dikarenakan jarak yang jauh seperti itu. Oke, Amelda, kemudian untuk sejumlah peserta tes yang tadi Anda sempat mengatakan mengalami keterlambatan, kemudian tidak bisa mengikuti tes, apakah ada tindak lanjut yang dilakukan mungkin untuk bisa mengikuti tes di hari berikutnya, atau seperti apa penanganannya? Iya, panitia lokal hanya menyampaikan untuk peserta yang terlambat, seperti yang terjadi di hari ketiga itu, dia datang 5 menit sebelum tes CAT dimulai, jadi masih ada kesempatan untuk peserta itu melakukan registrasi dan segala macam untuk masuk ke ruangan CAT. Namun yang tidak bisa dibantu oleh panitia adalah yang benar-benar sudah melewati jam pelaksanaan CAT. Jadi panitia mengatakan itu sudah bukan lagi kewenangan pihaknya, sehingga disarankan peserta untuk mengikuti tes CPNS berikutnya. Dan untuk itu panitia mengimbau kepada peserta SKD berikutnya untuk benar-benar mempersiapkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang membuat terlambat. Adapun hal-hal penyebab keterlambatan seperti yang di luar dugaan seperti itu, mungkin bisa menginformasikan kepada panitia atau melaporkan dahulu, seperti misalnya jika ada peserta yang positif COVID, maka harus melaporkan ke panitia agar dibuatkan jadwal ulang sebagaimana persyaratan yang diberikan oleh BKN. Seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak Amelda atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan panitia lokal CPNS Kemendikbudristek Sawaludin, dan juga ada pernyataan dari peserta CPNS Kemendikbudristek Sulawesi Tenggara yang mengalami terlambat. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa formasi dan untuk beberapa instansi di bawah Kemendikbud, misalnya ada yang memilih dosen di universitas, baik itu di UHO atau di universitas lain. Kebetulan kalau panitianya sendiri kita ini bergabung antara UHO, LPMP Sulawesi Tenggara sama WSN itu. Kita bergabung karena ada formasi juga bagi LPMP dan WSN-nya sendiri. Selain itu, kalau peserta tes banyak, ada yang minatnya kalau ada yang satu untuk ke cagar budaya, ada yang LPMP-nya itu tadi, termasuk beberapa yang lain, tenaga tendik, terus dosen. Kebanyakan sebenarnya dosen. Peserta yang tes itu 1.906 orang. Pendidikan ada untuk staf di beberapa instansi yang lain. Kita tidak bisa ini karena memang di verifikasi peserta yang mengikuti tes untuk formasi di UHO itu memang tidak dimunculkan secara nasional. TKP-nya tidak rusak ya. Untuk yang baru mandiri baru pertama kali. Tahun-tahun sebelumnya kan di EKT. Mungkin bukan kita yang ini kok, bukan kita yang memilih deh. Oh, ini lagi-lagi ya. Diminta oleh kementerian. Oh iya. Jadi tidak ada bilang kita yang memilih, enggak. Justru kita diminta untuk membantu gitu ya, pelaksanaannya ini terpilih. Kalau bukan milih malah kita terpilih gitu istilahnya. Iya. Gitu dari kementerian. Salah ini kakinya narik apa ya? Ada mah. Itu sih bukan masalah. Aduh, ini dari kemarin juga ada yang begitu. Karena ini kan soalnya bukan dari UHO semua, kita juga tidak tahu artinya ini memang orang yang dikendari atau bukan. Ya yang pasti mereka sebetulnya juga berusaha untuk tepat waktu. Entah kendala masing-masing pribadi beda ya, Dek ya. Ada yang karena jauh, ada yang mungkin informasi atau ini ya mereka ada kesulitan. Ada yang kemarin kedukaan bahkan jadi orang tuanya meninggal dari pemakaman, macam-macam deh. Nah itu juga ada gitu. Kalau kita hanya memberikan saran umum ya mestinya mempersiapkan diri yang di luar ini ya, di luar seperti tadi itu kalau ada yang meninggal itu kan di luar rencana masing-masing orang, tapi kalau terlambat karena mungkin salah bangun terlambat bangun
Ya, sepertinya itu aja. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan kerja terjadi di sebuah perusahaan pengolahan aspal di Merana Wonosalam, Demak pada Selasa 5 Oktober. Akibat kejadian tersebut, setidaknya 3 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut diketahui terjadi saat para pekerja hendak membersihkan bak penampungan produksi aspal. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng, ada Reza Gustaf, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Reza, selamat sore. Selamat sore, rekan Gila. Reza, untuk kronologi peristiwa yang menyebabkan adanya 3 pekerja meninggal dunia ini, silahkan dengan laporan Anda. Oh ya, baik, dari penuturan saksi mata, dugaan sementara kecelakaan tersebut bermula ketika truk tersebut sedang dilas ya dari luar. Nah, salah satu korban masuk ke dalam bak untuk melihat, mendeteksi kebocoran yang ada. Nah, dari situ diduga aspal yang masih mengering di dinding bak tersebut meleleh hingga akhirnya mengeluarkan udara yang sangat menyengat, hingga akhirnya korban yang di dalam bak tersebut mengalami sesak napas dan tak sadarkan diri. Sementara itu 2 rekan yang lain yang mencari korban di dalam bak tersebut berniat menolong, berniat menemui korban yang dalam bak, namun sayangnya terjatuh dua-duanya dan akhirnya meninggal terjebak di dalam bak aspal tersebut. Nah, sementara itu beberapa pekerja lain juga mengalami gejala yang sama, namun hanya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Itu kronologi sementara dari saksi mata ya. Untuk kondisi terkini korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit, update-nya seperti apa, Reza? Oh ya, hari ini tadi keterangan dari Kapolres Demak AKBP Budi Adikuwono mengatakan bahwa semuanya sudah sehat ya, sudah keluar dari rumah sakit, sudah pulang semuanya. Kondisinya sudah membaik untuk yang korban dirawat kemarin. Oke, terkait insiden ini yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia, dari pihak kepolisian sendiri apakah sudah melakukan penyelidikan? Tanggapan dari pihak kepolisian terkait kejadian ini seperti apa? Untuk hari ini tadi, Kapolres Demak mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan ya. Mereka melakukan penyelidikan terhadap beberapa saksi yang dikumpulkan dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memeriksa penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut, penyebab pasti meninggalnya pekerja dari tempat pengolahan aspal tersebut. Baik, setelah adanya kejadian ini, untuk situasi tempat pengolahan aspal itu sendiri, Reza, bisa diinformasikan apakah dilakukan penutupan atau lokasinya masih berjalan seperti biasa? Untuk pantauan kami pada Rabu 6 Oktober kemarin, masih berjalan seperti biasa ya. Untuk keterangan dari Kapolres Demak mengatakan bahwa yang sedang dilakukan penyelidikan itu di tempat lokasi kecelakaan di bak tersebut tengah dipasang garis polisi, sehingga untuk aktivitas di luar area tersebut masih berjalan normal, sudah berjalan normal seperti biasa. Baik, terima kasih banyak Reza Gustaf, wartawan Tribun Jateng, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Reza telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Demak dan juga seorang kakak korban. Berikut liputannya untuk Anda. TKP-nya tidak rusak ya. Jadi di bagian daripada tempat kejadian tersebut. Jadi kalau mereka mau tetap masih produktif kan silakan aja. Tapi kita di bagian yang kejadian ada orang meninggal tersebut lah kita polis lain. Meninggalnya kenapa ya, Dan ya? Ya untuk sementara karena pada saat itu kita masuk ya korban masuk ke dalam bak penampungan aspal. Ponakan, Mbak. Ponakan, ini adik. Adik kandung, Mbak. Adik. Oh. Tapi ya gimana lagi memang sudah jalannya seperti itu. Kita menuntut gimana sudah
prosedurnya sudah dikasih tahu tapi nggak dilaksanakan. Gimana lagi? Ya, berarti dua-duanya ngelas semua ya Pak ya di... Yang ngelas itu yang di luar. Itu yang 2 orang itu yang menolong. Oh ngecek, menolong Pak. Adik saya itu yang korbannya itu kan sudah meninggal di dalam. Kan dipanggil-panggil temannya itu. Panggil-panggil nggak bersuara. Diintip ini, kok sudah gini di dinding situ, di dinding banternya itu. Nah itu dimasukin orang anak Yuda itu keluar lagi minta pertolongan untuk kasih blower. Blower itu angin gitu. Angin itu belum sampai ke situ. Yang Rasul itu bawa blower itu dia itu kepleset di tangga. Kepleset, Rasul pun ikut mau menolong tapi juga ikut jatuh juga. Berapa meter ya Pak? Ya berapa lah. Pemerintah Provinsi Banten, Saudara, berencana membangun Baitul Quran di kawasan Banten Lama. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Muhammad Rahmat mengatakan bahwa pembangunan ini direncanakan dilakukan pada tahun 2022. Saat ini pihak Pemprov Banten juga sudah menyiapkan anggaran pembangunan dalam rencana pembangunan Baitul Quran ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Tajudin. Halo, selamat sore Nila. Tajudin, bisa dijelaskan bagaimana rencana Pemprov Banten dalam pembangunan Baitul Quran di kawasan Banten Lama ini? Kapan pastinya akan dibuat dan di mana lokasi pastinya? Baik Nila, pemerintah Provinsi Banten berencana akan membangun Baitul Quran tepatnya pada tahun 2002 mendatang, di mana pembangunan ini sekitar seluas 4 hektar di kawasan Banten Lama. Untuk letaknya sendiri ini berada di area sarusuhan wisata religi yang berada di Banten Lama. Oke, untuk anggaran sendiri Tajudin yang sudah disiapkan oleh Pemprov Banten untuk pembangunan Baitul Quran ini seperti apa informasinya? Untuk anggarannya sendiri Pemprov Banten sudah menganggarkan untuk pembangunan Baitul Quran, di mana untuk besarannya sendiri dari pihak Perkim sendiri belum mengetahui berapa biaya anggaran yang akan ditetapkan untuk pembangunan Baitul Quran ini. Namun untuk kebutuhannya sendiri diperkirakan bahwa untuk pembangunan seluas hampir 3 lantai ini, Baitul Quran ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar puluhan hingga 100 miliar rupiah. Nantinya jika Pemprov telah membangun Baitul Quran ini, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di sana? Baik, untuk tujuannya sendiri dari Baitul Quran ini, fungsi dari Baitul Quran itu akan rencananya dibuat seperti Islamic Center, di mana yang tujuannya di dalamnya itu Baitul Quran itu sebagai pusat kajian Islamik atau pusat pendidikan agama Islam dan juga tahfiz Quran. Sesuai dengan apa yang ada di Provinsi Banten sendiri yang dikenal sebagai religius, sehingga Baitul Quran ini sebagai pusat dari kajian keislaman yang ada di Banten. Baik, terima kasih banyak Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Tajudin. Ya, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Satpol PP, Dishub hingga DLH Kota Jambi melakukan eksekusi ratusan perumahan guru yang tersebar di 2 titik pada Kamis pagi. Setidaknya ada ratusan unit perumahan guru baik di kawasan Jalan SKRD Syabudin, Mayang Mengurai, Alam Barajo hingga kawasan Patimura, Alam Barjo yang ditempeli stiker peringatan pengosongan rumah. Dalam stiker tersebut juga dituliskan bahwa rumah dan tanah milik Aset atau BMD pemerintah Kota Jambi dan tidak untuk dialihfungsikan dan menempati tanpa izin, tertulis dari pejabat berwenang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Jambi ada Aryo Tondang yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo Aryo. Halo Nila, selamat sore.
Selamat sore, Arya, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pada saat eksekusi tersebut? Apa dasar eksekusi yang dilakukan oleh Pemkot? Baik, terima kasih Nila. Seperti diinformasikan di awal, hari ini Pemkot Kota Jambi melalui Satpol PP Kota Jambi melakukan eksekusi sekira atau ratusan perumahan buruh, di mana pada proses eksekusi ini sendiri Nila berjalan secara kondusif tanpa ada perlawanan dari penghuni rumah atau upaya-upaya untuk menghalangi petugas saat melakukan eksekusi. Untuk dasar sendiri, saya informasikan Nila, di mana asisten 2 pemerintah Kota Jambi, Ridwan, mengatakan ini sudah sesuai dengan undang-undang, di mana sebelum melakukan eksekusi, pihaknya sudah terlebih dahulu rapat dengan pihak-pihak terkait dan juga mendapat masukan dari BPK. Kemudian melakukan sosialisasi sekira beberapa waktu lalu, hingga kemudian tepat pada hari ini melakukan eksekusi pembongkaran sejumlah fasilitas yang ditambahi oleh penghuni rumah, begitu, Mila. Ada berapa titik yang nantinya akan dieksekusi, Aryo? Untuk informasi sendiri, ada 24 titik, Mila, yang akan dieksekusi di Kota Jambi. Ada 24 titik perumahan, di mana pada hari ini baru dilakukan di 2 titik, yaitu di kawasan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Rajo, serta di wilayah Kelurahan Patimura atau di wilayah Patimura masih di kecamatan yang sama, begitu Nila. Lalu kemudian tindak lanjut sendiri yang akan dilakukan oleh Pemkot setelah eksekusi dilakukan ini seperti apa informasinya, Aryo? Baik, terima kasih Nila. Pada dasarnya asisten 2 Kota Jambi mengungkapkan setelah melakukan eksekusi sekira 100, totalnya saya sebutkan adalah 109 rumah hari ini Nila. Mereka mengungkapkan akan melakukan evaluasi dengan rapat secara bertahap selama 2 bulan hingga beberapa waktu ke depan jika masih dibutuhkan, begitu Nila. Untuk kesaksian dari warga sendiri atau pengakuan dari sejumlah warga yang harus mengalami eksekusi ini seperti apa, Aryo? Pada dasarnya mereka cukup kecewa, namun demikian berdasarkan peraturan memang tidak diperbolehkan lagi untuk orang yang tidak lagi aktif berdinas atau kemudian sudah pensiun, tidak diperbolehkan untuk tinggal di perumahan buruh. Namun mereka menyesalkan bahwasanya tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah dirasa cukup mendesak, Nila, di mana untuk mendapatkan rumah tinggal dalam waktu jangka 14 hari dari pengakuan para warga tidak gampang untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru. Itu yang mereka ajukan dan keluhkan. Mereka berharap pemerintah memberi tenggang waktu sekira 6 bulan untuk kemudian mencari tempat tinggal yang baru. Pada dasarnya mereka tidak melakukan protes atas eksekusi ini, hanya saja menyayangkan tenggang waktu yang cukup mendesak, begitu Nila. Lalu untuk warga atau pemilik rumah sendiri setelah adanya eksekusi ini artinya kan mereka sudah tidak bisa lagi menempati tempat tinggal tersebut. Nasib warga tersebut seperti apa, Aryo? Hasil wawancara saya tadi, rekan Nila, bahwasanya mereka sampai saat ini juga masih kebingungan, namun mereka berharap ada pihak-pihak keluarga atau pihak-pihak terkait yang rela atau memberi bantuan atas keadaan yang mereka alami saat ini, di mana memang mereka cukup kelabakan untuk mencari tempat tinggal dalam 14 hari ke depan, di mana mereka juga harus mengangkut barang-barang serta anak-anak mereka yang berada di perumahan tersebut, begitu Mila. Baik, Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi, terima kasih banyak atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara. Telah terhimpun wawancara dengan asisten 2 Pemkot Jambi, Ridwan. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan hari ini kita melakukan penertiban pembongkaran perumahan buruh. Intinya kita menindaklanjuti hasil pertemuan dan rapat kita dan menindaklanjuti dari temuan BPK, KPK bahwa rumah buruh termasuk pasos-pasos ke depannya harus kita tertibkan. Tahap awal ini kita menertibkan di Kelurahan Mayang, yaitu termasuk juga Kelurahan Kenali Besar, daerah Patimura setelah ini. Ada di Kelurahan Mayang ini ada 49 perumahan titik yang kita temukan tidak layak huni lagi, perubahan fungsi, dan bukan orang yang pertama menghuninya, sudah berpindah tangan. Ya kan, ada juga yang sudah berubah fungsi itu bisa untuk cucian motor, ada jadi kafe, ada untuk jualan, ya.
intinya ini akan kita tertibkan. Ada 24 titik di kota Jambi ini. Ini ada 2 titik hari ini harus kita tertibkan. Dan ini akan kita gunakan untuk tenaga pendidik yang baru, yang muda-muda. Ya, kalau mereka juga ada yang sudah pensiun, masih berdomisili di sini dan lain-lain. Ya, kita sebagai referensi kita lah, tiap instansi vertikal termasuk TNI Polri, kalau sudah perwira sudah lama menempati asrama, pasti perwira mudanya, bintara, tamtama akan begilir menempatkan. Itu juga perumahan guru ke depannya seperti itu akan kita tertibkan. Ya. Ini Pak, untuk sosialisasinya sebelum eksekusi udah berapa lama? Sudah lama, kita hampir sudah 2 bulan, 3 bulan kita sosialisasi, melakukan pendekatan dan lain-lain. Ya, kita juga pasti ada jangka waktu regulasi nanti kita buat ke depan. Mungkin penempatan rumah guru, batas waktu kita bertanggal 15 atau 20 tahun kan. Jadi mereka sudah berejo, berpindah, mencari tanah, membuat rumah. Ada juga mereka nih anak-anaknya yang sudah berhasil. Ada juga yang sudah punya rumah atau disewanya, tapi mereka masih menempatkan di sini. Kami masih akan kembali seusai jeda, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau
Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Melakukan kunjungan kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta agar PTM di Bali bisa segera dilakukan 100%. Menteri Nadiem Makarim menyampaikan sebelum ke Politeknik Negeri Bali, dirinya telah meninjau PTM terbatas di SMP Negeri 1 Kuta Selatan, yang mana dirinya melihat secara langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan, sekaligus mengevaluasi dan juga melihat proses asesmen nasional berbasis komputer. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kunjungan kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim, tersambung bersama saya wartawan Tribun Bali ada Zainal Nur Arifin di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Zainal. Iya, selamat petang rekan Nila. Benar sekali, dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan dan berharap sekali untuk Provinsi Bali agar dapat segera melakukan PTM 100%, karena saat ini Bali sendiri untuk progres vaksinasinya sendiri sudah melebihi target, dan melihat hal tersebut Nadiem Makarim berharap untuk Bali dapat segera melakukan PTM seluruhnya, seperti itu. Sejauh ini Zainal, sudah berapa persentase sekolah di Bali yang sudah melaksanakan PTM terbatas? Dari informasi setelah kunjungan kerja Nadiem Makarim sendiri tadi, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali menyampaikan bahwa untuk PTM terbatas di Bali baru sekitar mencapai 60%. Nah, dan tersisa 40% lagi ini diharapkan dalam beberapa minggu ke depan akan dapat segera melakukan PTM terbatas. Tepatnya kapan, Zainal, rencananya Pemprov Bali ini sudah bisa memenuhi target begitu ya untuk semua sekolah bisa melaksanakan PTM terbatas? Dari keterangan Kadisdikpora Bali sendiri tadi disampaikan dalam beberapa minggu ke depan, karena melihat Kadisdik sendiri ingin tidak gegabah untuk menyelenggarakan PTM terbatas tersebut. Lalu langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pemprov Bali untuk sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas sejauh ini seperti apa, Zainal? Langkah mitigasi yang dilakukan saat ini pemerintah Provinsi Bali bersama Satgas COVID-19 sendiri terus melakukan monitoring ke sejumlah sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Bali yang telah melaksanakan PTM terbatas. Dan selain itu, dalam minggu depan kemungkinan akan ada tes cepat atau tes cepat antigen dilakukan kepada sekolah, beberapa pengajar, dan juga beberapa siswa. Kurang lebih sekitar 10% dari total sekolah per sekolah akan mendapatkan tes antigen sendiri, seperti itu. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan juga pernyataan dari Wakil Gubernur Bali, Joko. Dan hari ini di Politeknik Negeri Bali, alhamdulillah, terima kasih juga Pak Rektor yang telah membantu untuk mengumpulkan berbagai macam SMK, universitas, politeknik untuk berdiskusi mengenai potensi vokasi di Bali yang luar biasa. Jadi satu hal, saya sangat senang melihat proses AMBK mulus, tapi saya juga sangat senang melihat bahwa walaupun sekarang ekonomi Bali masih terpukul karena pandemi, tapi saya rasa dengan adanya pembukaan nanti Bali, ekonomi Bali dan pariwisata akan mengalami kebangkitan yang luar biasa, sehingga akan menjadi puncak kejayaan baru untuk pariwisata Bali. Dan itulah kenapa vokasi Bali, terutama vokasi pariwisata di Bali, harus menjadi salah satu fokus kita bersama. Saya senang sekali melihat mitra-mitra industri yang bergabung hari ini yang sangat semangat untuk memberikan bukan hanya bantuan dari kurikulum, tapi juga bantuan praktisi yang bisa mengajar dan kesempatan untuk merdeka belajar di dalam industri. Terima kasih Mas Menteri, tadi sudah banyak memberikan arahan kepada kita semua. 3 prinsip yang tadi beliau sampaikan, masalah kepemimpinan, kemudian masalah kewirausahaan, dan kemudian jangan terpaku terkotak pada satu disiplin. Itu saya kira itu hal yang memang kita harus kembangkan terus, kita tingkatkan terus. Tadi saya sampaikan Pak Menteri, di dunia pendidikan sama di pemerintahan khususnya di Bali
Ini perlu juga ada keharmonisan dalam rangka bagaimana menyiapkan sumber daya manusia. Ya. Nah, pemerintah sekarang terpuruk kita 2 tahun juga memberikan pelajaran penting kepada kita, yang mana ketergantungan kita Bali terhadap pariwisata yang sangat tinggi. Kita sadari PDRB dari pariwisata 53% dari PDRB Bali. Namun demikian kita juga harus melihat sektor-sektor lain, antara lain sektor pertanian, bagaimana meningkatkan industri hilirisasi di sektor pertanian juga merupakan yang penting. Di samping juga kita harus ketahui bersama juga pemerintah Provinsi Bali sekarang sedang membangun beberapa proyek fisik, sedang persiapan untuk tol dan pasar Gilimanuk. Gedung laboratorium PCR mandiri di RSUD Nunukan siap difungsikan saudara untuk pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia. Gedung tersebut rencananya akan diresmikan oleh Bupati Nunukan pada Senin 11 Oktober mendatang. Pembangunan gedung laboratorium PCR ini dilakukan sejak pemerintah daerah Nunukan mendapatkan bantuan 2 unit mesin PCR dari Kepala BNPB saat itu, yakni Doni Monardo. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara, telah terhimpun bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Felis. Ya, halo Nila. Felis, silakan dengan laporan Anda, kapan ini bisa mulai difungsikan laboratorium PCR di RSUD Nunukan? Ya, baik Nila dan Tribuners, bahwa Direktur Utama RSUD Nunukan, Dr. Dumon, mengatakan bahwa Nunukan akan segera memiliki gedung laboratorium PCR mandiri yang mana akan difungsikan setelah di-launching oleh Bupati Nunukan pada Senin 11 Oktober mendatang. Dan sekedar diketahui bahwa gedung seluas 10 x 14 meter persegi ini berada persis di samping gedung Pinere atau ruang isolasi pasien COVID-19. Dan ini merupakan hasil dari bantuan untuk 2 unit mesin tadi, merupakan bantuan dari Kepala BNPB saat itu, Doni Monardo, pada saat bertandang ke Nunukan pada April 2021 lalu. Inilah. Felis, apakah laboratorium PCR ini hanya bisa untuk menguji sampel pekerja migran Indonesia dari Malaysia saja atau seperti apa informasinya? Jadi pada prinsipnya dari Dr. Dumon sendiri mengatakan bahwa memang untuk 2 mesin PCR ini memang awalnya diperuntukkan untuk pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Mengingat selama ini untuk sampel swab dari PMI sendiri ketika dideportasi dari Malaysia itu dikirim sampelnya ke Tarakan dan Surabaya, sehingga memakan waktu yang sampai berminggu-minggu, sehingga dengan adanya 2 bantuan unit ini diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Namun untuk peruntukannya sendiri tidak hanya itu, namun untuk keperluan pelaku perjalanan warga Nunukan lainnya, dengan catatan bahwa bahan yang digunakan seperti reagennya itu nanti merupakan hasil dari yang dibeli dari RSUD sendiri, jadi tidak menggunakan bahan bantuan daripada BNPB. Begitu Nila. Mesin PCR ini bisa menguji berapa sampel swab, Felis, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui hasil sampelnya? Jadi untuk 2 mesin PCR sendiri itu bisa menguji sekira 96 sampel pemeriksaan selama 3 jam per 1 kali running. Jadi selama 3 jam itu kita bisa mengetahui dengan cepat hasil swab daripada PMI itu sendiri, dengan harapan bahwa dengan adanya 2 mesin PCR ini yang akan difungsikan nanti, pemerintah daerah dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Felis, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Direktur Utama RSUD Nunukan, Dr. Doman. Berikut liputannya untuk Anda. Ada PCR ya di Nunukan ya, itu kirimnya ke Tarakan atau ke Surabaya. Jadi memakan waktu yang lama ya. PMI juga pertamanya bosan ya kan, menunggu kapan ini, karena pasti di daerah tempat tujuan kita mengirim pasti membutuhkan juga hasil pemeriksaan PCR. Sebelum ada hasil pemeriksaan PCR ya, mereka juga tidak mau menerima, karena ya kita ketahui bahwa pandemi ini ya luar biasa dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya laboratorium PCR ini, pemeriksaan PCR khusus untuk PMI bisa dengan cepat kita ketahui. Mereka datang, kita langsung melakukan pemeriksaan. Nah, alat yang kita dapat itu ada 2. Kemudian alat tersebut
ya bisa menguji sampel itu sekitar 96 sampel, ya, sampel pemeriksaan. Itu per hari? Bukan per hari, per 3 jam. Oh, per 3 jam. Per 1 kali running, ya. Kalau 96, mungkin kalau banyak PMI dan memang mengharuskan kita harus 24 jam, kenapa tidak? Itu kan untuk informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Danila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.